Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AW17. Di video kali ini kita akan membahas lagi merangkum dari buku Berani Mencintai. Buat yang minat bukunya, linknya ada di deskripsi ya. Di pembahasan video pada kali ini kita akan ngomongin subbab budak dan kedustaan. Ini adalah subbab yang terpanjang di buku ini, di buku Berani Mencintai. Orang yang menjadikan budak atau yang dijadikan budak sama-sama tidak mencintai pasangannya. Ini adalah kalimat yang keluar dari karakter paman ya, dari buku ini. Bahwa memang orang yang menjadi budak cinta ya maksudnya, bucin. Budak cinta atau yang dijadikan budak itu sama-sama tidak mencintai pasangannya. Orang yang menjadikan pasangannya budak terlalu remeh menganggap cinta pasangannya. Sedangkan orang yang dijadikan budak oleh pasangannya terlalu berlebihan dalam mencintai pasangannya. Nah, dan ini di poin ini ditekan lagi ya, kenapa budak yang dijadikan budak dan yang menjadikan budak itu sama-sama tidak mencintai. Karena orang yang menjadikan pasangannya budak terlalu remeh menganggap cinta pasangannya. Disuruh-suruh mulu, diatur-atur mulu gitulah. Itu terlalu remeh menganggap cinta pasangannya. Sedangkan orang yang dijadikan budak, orang yang jadi budak nih oleh pasangannya terlalu berlebihan. Jadi dia terlalu mau dikontrol oleh pasangannya. Itu kan gak sehat. Toxic relationship. Laki-laki dan perempuan adalah setara, tapi tidak sama dan tidak harus sama. Ini adalah statement yang mengkritik ya, sekaligus mengkritik feminisme yang diartikan kebanyakan orang sekarang. Yang diartikan oleh orang kebanyakan sekarang tuh feminisme itu sebenarnya mereka mengatakan itu kesetaraan gender, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Padahal yang terjadi adalah kesamaan gender yang mereka dukung tuh sebenarnya kesamaan gender bukan kesetaraan gender, beda ya. Padahal laki-laki dan perempuan itu nggak bisa dianggap sama, mau bagaimanapun juga. Tapi dia bisa setara. Orang yang mencoba mencintai orang lain padahal dia belum benar-benar move on dari orang yang dulu pernah mengisi hatinya adalah orang yang terkena penyakit dusta cinta. Di buku ini juga diperkenalkan istilah baru yaitu dusta cinta. Jadi bukan hanya ada budak cinta, tapi juga ada dusta cinta. Jadi misalkan lu pura-pura mencintai orang lain, padahal lu belum move on dari mantan lu misalkan, atau dari orang yang lu cintai sebelumnya misalkan. Itu adalah orang yang membohongi dirinya sendiri. Membohongi kan berdusta gitu. Jadi ya, dia berdusta. Ducin. Dia jadi ducin, dusta cinta. Salah satu orang yang terjangkit penyakit ducin adalah selalu bilang ke orang lain bahwa dirinya tidak apa-apa. Padahal dia sendiri sadar kalau dia sedang terluka parah. Singkatnya pura-pura bahagia. Nah, banyak kan yang seperti itu ya. Dia nganggep udah move on. Dia bilang cuma bilang udah move on. Padahal mah belum move on. Dia bilang dia bahagia. Padahal mah nggak sama sekali. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang terjangkit ducin. Dia berbohong, dia berdusta karena cinta. Orang yang merusak hubungan orang lain berarti sudah terjangkit penyakit bucin, budak cinta, dan ducin, dusta cinta. Bucin karena diperbudak oleh egonya sendiri, dan ducin karena ia sebenarnya tidak mencintai orang yang ia cintai. Nah, dulu tuh sering ada yang namanya PHO ya, merusak hubungan orang gitu. Jadi orang yang merusak hubungan orang lain berarti sudah terjangkit penyakit bucin dan ducin bersamaan. Bucin karena diperbudak oleh egonya sendiri, karena dia pengen banget macarin orang. Nah ini ingat ya, ini yang dalam bucin dan ducin ini adalah konsep pacaran. Jadi kalau misalkan dia pengen macarin orang lain yang sudah punya pacar gitu, itu yang terjangkit penyakit bucin dan ducin. Tapi kalau dia memang mau menikahi, dia sudah niat menikahi,
Yang seperti Paman bilang di buku ini di subbab berikutnya, bahwa pacaran itu ya cuma fenomena sosial kekinian. Dan kalau orang yang memang, misalkan ada orang yang sudah pacaran gitu ya dengan orang, misalkan perempuan yang kita cintai gitu, dia sedang pacaran dengan pacarnya, dan kita niat untuk menikahi perempuan ini yang kita cintai ini, yaitu kita bukan berarti merusak hubungan orang sebenarnya gitu. Dan kita pun nggak kena penyakit bucin dan ducin karena kita serius ingin menikahinya. Sedangkan pacarnya ini, pacar yang sedang ia pacari ini, perempuan ini, itu dia nggak serius karena cuma pacaran kan. Kalau kita kan niatnya menikah. Kalau tidak suka dengan orang, katakan saja tidak suka. Jangan malah mempermainkan perasaannya dengan cara menarik ulur perasaan orang lain. Jadi kalau misalkan kita orang yang dicintai, terus kita tidak begitu suka gitu, tidak tertarik dengan orang yang menyukai kita, ya kita bilang aja apa adanya sebenarnya. Jangan malah mempermainkan perasaannya dengan cara menarik ulur perasaan orang lain. Itu nggak sehat dan kasihan juga kan. Bunuh diri karena cinta tidak akan pernah bisa mengobati luka sakit hati. Dan orang yang kamu sukai itu akan sedih apabila kau mengakhiri hidupmu sendiri. Ini buat orang-orang yang mikir bunuh diri adalah cara instan untuk tidak sakit hati. Sayang sekali tidak, itu bukan jalan yang bagus. Kenyataannya sakit hatimu akan tetap ada setelah mati. Kenyataannya seperti itu. Dan orang yang kamu sukai, yang memang menolak kamu, itu dia akan sedih. Dia akan sedih ketika kamu bunuh diri. Kalau orang yang kau cintai selalu ingin diajak pergi, selalu ingin diperhatikan, selalu ingin dipuji oleh orang yang dicintainya, berarti dia itu tidak sedang mencintai kamu, tapi sedang mencintai dirinya sendiri lewat kamu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau misalkan ada orang yang kita sukai, kita deket dah gitu, terus dia pengen diajak ke bioskop, dia terus pengen ditraktir makan terus, selalu ingin diperhatikan, selalu ingin dipuji oleh kita, itu sebenarnya dia itu tidak mencintai kita, tapi dia sedang mencintai dirinya sendiri lewat kita. Lewat lisan kita kan bisa bilang ke dia, wah kamu cantik banget. Dengan uang kita bisa traktir dia makan. Itu sebenarnya dia kan untuk menservis dirinya sendiri lewat kita. Kita cuma dijadikan alat. Nah ini hati-hati ya dalam pemahamannya. Yang dimaksud dari buku ini bukan seperti apa ya, loyal yang dermawan, bukan, tapi yang udah dijadiin budak cinta gitu loh. Ini fun fact sedikit di kalimat ini. Di kalimat ini sebenarnya gue nge-copy dari salah satu channel YouTube. Waktu itu channel YouTube tentang filsafat dan dia sedang membicarakan cinta. Dan ini kalimatnya bagus banget. Dan gue masukin di buku gue ini. Channel YouTube-nya Sanglah Institute. Cara mengobati penyakit bucin dan ducin adalah tingkatkan harga diri dan melatih kejujuran. Bucin itu karena harga diri lo kurang, rendah. Sedangkan ducin itu karena lo kurang jujur, bohong terus. Nah, bucin dan ducin itu bisa diobati dengan itu. Tingkatkan harga diri lo sebagai laki-laki, sebagai perempuan, dan melatih kejujuran. Jujur aja, apapun yang lu rasakan itu jujur aja. Cuma kita kan jujurnya beda-beda gitu. Maksudnya kita tuh harus jujur di waktu yang tepat, di saat yang tepat gitu. Jangan nyablak jujur nyakitin orang, nggak juga. Tapi kita harus tahu timingnya kapan. Mencintai adalah tanggung jawabmu. Menyatakan perasaan adalah tanggung jawabmu. Dan menerima jawaban adalah tanggung jawabmu.
Dia yang kau cintai adalah orang yang tidak bisa kau kontrol. Biarkan dia murni mencintaimu nantinya. Kesungguhan dan perjuanganmu adalah hal yang bisa kau kontrol. Sebaiknya kau fokus dengan itu. Ini adalah line terakhir di video ini. Coba teman-teman renungkan lagi. Mencintai, menyatakan perasaan, menerima jawaban, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang mencintai. Dan orang yang kau cintai itu nggak bisa kau kontrol. Di luar kontrolmu, di luar kendalimu. Biarkan dia murni mencintaimu nantinya. Nah, yang bisa kita kontrol adalah kesungguhan dan perjuangan. Itu yang bisa kita kontrol. Jadi kita fokus di situ saja. Itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau mau bukunya silakan, linknya di deskripsi. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Saya Abai Seventeen. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.